tempat usahawan atau para pelaku ekonomi bisnis makin besar peranannya, makin penting juga posisinya di dalam pertumbuhan masyarakat baik antar negara atau dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Peranan usahawan itu makin besar lagi peranannya dalam wawasan regional ataupun dalam wawasan global. Menurut para pakar masa depan atau futurolog, konflik atau permusuhan yang terjadi antar penguasa dan rakyatnya, antar manusia, atau kalau toh terjadi juga aliansi atau pun juga suatu kebersamaan antara penguasa dan rakyatnya, antar manusia. Pada umumnya menurut para pakar masa depan itu terletak dan bersumber pada masalah ekonomi, bukan pada masalah ideologi atau politik. Era niaga yang menurut pakar sedang kita masuki akan sangat menentukan di masa depan, bahkan mulai saat ini memberikan andil yang besar atau menentukan masa depan dari suatu masyarakat atau suatu bangsa atau suatu regio atau dalam usaha-usaha bersama global. Dan karena itu, karena kita memasuki era niaga ini, adalah keharusan untuk melengkapi atau membangun atau mempersiapkan para pengambil keputusan dalam dunia usaha yang berdaya saing niaga yang tangguh dan sehat. Karena memang dampak daripada keputusan dan perencanaan ekonomi atau usaha itu mempunyai dampak yang sangat luas. Ia bisa berdampak sangat positif dan membawa sejahtera bagi masyarakat, bagi umat manusia. Tapi pada pihak lain, dampak keputusan para usahawan bisa membawa kesengsaraan dan penderitaan umat manusia. Dan karena itu kita perlu untuk mengantisipasi masa depan era niaga yang sedang kita masuki ini. Nah, apa dan bagaimana, atau apa kurang lebih pemahaman kita atau yang harus kita lakukan mengantisipasi era niaga ini yang menuntut suatu daya saing niaga yang sehat dan yang tangguh. Kita tidak bisa lepas daripada sejarah, ya, sejak Belanda dulu, lalu pendudukan Jepang dan seterusnya dan seterusnya. Memang kita tidak bisa lepas daripada latar belakang sejarah kita itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam penjajahan Belanda dulu, siapa sih orang-orang Indonesia yang boleh dikatakan berbisnis dengan modal yang besar? Bisa dihitung dengan jari. Sehingga sesudah Jepang masuk, waktu Perang Dunia Kedua, yang penuh dengan penderitaan saja, lalu proklamasi, lalu kita hidup di dalam perang kemerdekaan,
Lalu tahun-tahun yang sangat, katakanlah, penuh dengan pertentangan di antara kita. Akhirnya waktu Orde Lama, akhirnya Orde Baru. Jadi boleh dikatakan bahwa kita itu belum mempunyai akar. Ya. Belum mempunyai akar untuk berbicara mengenai soal etika. Apalagi etika bisnis. Ya. Oleh karena dunia bisnis yang kita lihat sekarang ini, boleh dikatakan baru mulai sejak ada Orde Baru ini yang secara teratur. Oleh karena tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti waktu Orde Lama. Dunia bisnis memang mempunyai pola permainan tersendiri. Dan kalau dikatakan bahwa bisnis itu berorientasi pada profit, memang itu sudah dunianya. Masalahnya adalah bagaimana profit yang diperoleh itu tidak dilatar belakangi oleh suatu sikap egoisme yang semena-mena dan menekan kelompok pengusaha yang kecil dan lemah. Nah, karena itu misalnya di Indonesia kita melihat adanya kesenjangan antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil. Kesenjangan antara pengusaha besar dan menengah kecil itu sangat lebar. Nah, ini ditandai dengan adanya usaha pemerintah untuk menutupi kesenjangan itu. Apa latar belakang kesenjangan ini? Nah, semua ini dilatar belakangi sebenarnya oleh situasi perdagangan atau situasi bisnis di Indonesia yang memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha untuk bertumbuh menjadi besar, bahkan juga mempraktekkan praktek-praktek oligopoli dan monopoli. Ya. Oligopoli dan monopoli itu sejauh yang menguntungkan rakyat sih boleh-boleh aja. Tapi kalau oligopoli dan monopoli itu merugikan rakyat, ya itu yang diprihatinkan masyarakat. Ya, kalau kita di Indonesia, saya kira karena kita ini baru merdeka ya. Jadi environment atau lingkungannya itu memungkinkan membuat orang perilaku menyimpang masih. Jadi social control itu kurang. Jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dapat kesempatan berbuat semaunya gitu. Karena social control atau iklim di luar mengizinkan berbuat gitu. Ya di negara lain mungkin di Jepang atau di Eropa atau di Amerika nggak bisa lagi gitu. Social controlnya baik dari pers, dari masyarakat, dari perguruan tinggi, dari politisi apa semua udah demikian tinggi, jadi nggak memungkinkan orang berbuat sesuatu yang nggak wajar gitu. Misalnya kalau ada satu perusahaan mendadak jadi perusahaan raksasa, itu kurang masuk akal sebenarnya. Kalau dia secara normal berdagang masa bisa gitu. Di pihak lain ada orang yang bekerja keras mati-matian, tapi untuk makan aja nggak cukup. Nah itu, jadi kenapa sampai kejadian kepincangan itu? Bisnis di Indonesia ini karena perkembangannya begitu cepat, begitu laju, sehingga kadang-kadang pola yang sudah ditetapkan itu tidak bisa diturunin lagi oleh pelaksananya. Sehingga timbul apa yang kita sebutkan korupsi dan kolusi. Nah, hal ini memang terjadi dan itu bukan rahasia lagi. Namun dalam hal pribadi saya dari semula berusaha untuk menerima kredit dari bank dengan sistem yang lumrah dipakai, yaitu dengan mengadakan feasibility study dan studi kelayakan yang pantas, sehingga bank itu dapat menerimanya tanpa ada kolusi dan korupsi. Nah, itu saya. Tapi saya tahu bahwa
yang melaksanakan lain daripada yang saya laksanakan juga banyak, seperti kita baca di koran. Nah, itu adalah satu gejala yang barangkali tergantung kepada sifat orangnya. Ada orang yang mau lekas maju, lekas naik, lekas kaya, dan untuk itu maka apapun halal. Prinsip hit and run. Jadi sekali pukul sudah itu lari. Bagaimana saya bisa menentukan sikap terhadap apa yang saya sebut budaya bisnis di Indonesia sekarang ini, yang didominir atau didominasi oleh, katakanlah yang orang Amerika mengatakan, to make a fast dollar. To make a fast dollar. Saya kira itu jelas ya. Bagaimana caranya dengan cepat sekali dan dengan cara apapun menjadi orang kaya. Saya kira memang di dalam menerapkan atau berusaha memperoleh profit itu, di sini mentalitas kita, mentalitas manusianya, kemudian bagaimana sikap perilaku terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh profit itu juga harus didasari oleh nilai-nilai moral yang benar. Ya. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaatmu menjadi gembala penuh karunia-Mu, dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu.
kita berbisnis itu tujuannya hanya profit saja. Saya rasa ya barangkali itu juga satu motivasi yang terbesar. Tetapi yang terbesar saya rasa adalah pembangunan negara. Dengan adanya profit itu kita increase, kita tambah permodalan dalam negeri sehingga bisa mengadakan perusahaan lebih besar, sehingga bisa memperkerjakan lebih banyak karyawan. Nah, jadi etikanya ialah bagaimana menambah modal supaya perusahaan lebih besar, supaya bisa lebih banyak menampung tenaga kerja. Seorang businessman yang mempunyai dasar iman yang kuat, dia tentunya tidak akan memberikan gaji buruh yang rendah hanya semata-mata untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi karena dia mempunyai dasar kasih, maka gaji buruh akan dia tingkatkan sesuai dengan kemampuan keuntungan yang dia peroleh. Nah, demikian juga mengenai pembayaran pajak. Nah, kita tahu bahwa ada segelintir ya pengusaha yang demi untuk mengembangkan usahanya itu menghindar dari pajak, bahkan menyelundupkan pajak. Artinya kewajibannya untuk membayar pajak yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu tidak dibayar sesuai dengan ketentuan, tapi diusahakan dengan berbagai cara yang ilegal sehingga pembayaran itu menjadi sedikit. Nah, praktek-praktek ini tidak sesuai dengan iman Kristiani. Sebab kita tahu pembayaran pajak itu dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain. Saya kira Tuhan Yesus pun membayar pajak. Ketika ia ditanya, apakah engkau membayar pajak? Dan dia katakan, ya berilah kepada aku mata uang, dan apa gambar yang terletak di sini, gambar kaisar, nah berilah pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berilah juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Jadi kita kalau berusaha itu, untungnya itu karena kita memberikan kontribusi gitu. Jadi kita bukan sebenarnya tujuan utamanya cari untung. Kita dapat untung karena kita membuat kontribusi, kira-kira gitu apanya sebenarnya. Dan hampir semua perusahaan yang bagus menekankan customer satisfaction. Customer satisfaction itu sebenarnya dari agama, kalau sesama dengan samakan, berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu ingin perbuat kepada kamu. Jadi customer satisfaction itu dua arah, yaitu kepuasan kepada pelanggan. Dua arah saya maksud pelanggan sini ada dua. Pelanggan yang membeli barang kita atau menggunakan jasa kita, dan karyawan kita. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bagus itu semua menerapkan ini dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Jadi maksudnya itu ya karyawan juga harus puas, pelanggan juga harus puas. Ini saya kasih contoh bukan perusahaan yang jelek ya, perusahaan yang bagus. Jadi kalau kita lihat kenapa perusahaan yang bagus itu kan umumnya karyawannya digaji bagus kan. Kalau kita mengadakan satu ada perlakuan yang kurang senonoh atau kurang baik terhadap buruh, maka itu efeknya kepada kita sendiri. Karena dengan perlakuannya tidak baik itu, tentu output dari buruh itu akan turun. Jadi apa akibat turunnya output itu ialah perusahaan akan turun pula outputnya, sehingga mungkin akan rugi. Dan dari situ barangkali pengusaha muda ini akan belajar bahwa salah satu tindakan yang pantas dilakukan adalah bagaimana menyenangkan kaum buruh supaya perusahaan bisa maju bersama-sama dengan buruh. Seperti kita lakukan sekarang. Nah, jadi kita anggap buruh itu bukan objek untuk pemerasan kasarnya, tapi satu partner untuk bersama-sama memajukan perusahaan untuk menikmati keuntungan bersama pada akhir tahun. Iklim usaha yang kita harapkan itu sedang berjalan karena perangkat-perangkat peraturan sedang dibentuk. Misalnya undang-undang perbankan sudah dibuat, undang-undang mengenai koperasi, undang-undang mengenai
pabean, kepabeanan, undang-undang mengenai pajak, kemudian undang-undang mengenai perlindungan pengusaha kecil, supaya tidak bisa kita eliminir ya mengenai praktek-praktek kolusi, praktek-praktek monopoli, oligopoli yang merugikan rakyat itu. Kita tahu bahwa 50 tahun merdeka belum cukup untuk menyiapkan seluruh perangkat peraturan di dalam menciptakan suatu kondisi yang kondusif di dalam kehidupan bisnis kita. Kita masih mempergunakan banyak peraturan-peraturan kolonial yang sebenarnya sudah tidak lagi cocok pada saat sekarang ini. Jadi kita berlomba dengan waktu. Bagaimana lembaga eksekutif dan legislatif dapat menyiapkan perangkat peraturan untuk menciptakan iklim pengusaha yang baik. Oleh karena saya tahu bahwa siang hari ini saya akan bicara-bicara mengenai soal etika bisnis itu, barangkali ada baiknya kalau saya baca beberapa ayat dari Amsal Salomo, Amsal Sulaiman, yang menjadi bahan renungan saya kalau saya mesti mengambil suatu keputusan. Umpamanya dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 27, saya akan baca, siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok, akan hidup bahagia. Nah, ini jelas bertentangan umpamanya dengan praktek bisnis ya sehari-hari yang kita lihat. Umpamanya juga dalam Amsal 16 ayat 8. Dan ini adalah ayat kesayangan saya. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Ini juga ayat bimbingan bagi saya. Dan ada juga satu lagi, Amsal 20 ayat 17 yang mengatakan, harta hasil tipuan mula-mula lezat rasanya, tetapi kemudian terasa seperti kerikil belaka. Memang business is business. Dan bisnis bukan kolusi. Bisnis bukan ketamakan yang menimbulkan berbagai-bagai pencurian, berbagai konkurensi yang sehat. Business is business dan bukan business is korupsi. Karena itu pengusaha berusahalah dengan orientasi kepada kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Manusia yang mampu menjalankan usaha yang membawa berkat adalah mereka yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan sesamanya manusia. Dan karena itu pengusaha bekerjalah, berusahalah bagi kemuliaan Tuhan.